Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok 4 akan menyampaikan karakteristik, klasifikasi, dan peran film Kulenterata. Sebelum menyampaikan materi, sebaiknya memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu, yaitu ada Pasca Kristina, Desma Kurniawati, dan Erika Saputri. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Erika Saputri. Teman-teman, di sini Erika akan menjelaskan yaitu tentang Kulenterata. Nah, Kulenterata berasal dari kata kailos yang artinya rongga tubuh atau selom, dan enteron yang artinya perut. Nah, jadi Kulenterata artinya rongga yang menggunakan rongga tubuhnya atau perut sebagai tempat pencernaan makanan. Kulenterata dapat disebut juga dengan Cnidaria yang berasal dari kata cinido yang artinya penyengat. Hal tersebut sesuai dengan cirinya yang memiliki sel penyengat yang terletak di antara mulut dan tentakelnya. Kulenterata disebut sebagai hewan sederhana karena jaringan tubuhnya hanya terdiri dari 2 lapis sel, yaitu sel internal dan eksternal. Kulenterata merupakan hewan yang memiliki rongga, termasuk hewan diploblastik, tubuh simetrik radikal. Lapisan selnya terdiri dari ektoderm dan endoderm. Pada permukaan tentakel terdapat cnidoplast atau sel penyengat atau nematosis. Hidupnya di air tawar maupun air laut. Tubuhnya dapat melekat pada dasar perairan. Kulenterata belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus. Oleh karena itu, Kulenterata masih tergolong ke dalam filum primitif. Nah, kita masuk ke ciri-ciri filum Kulenterata. Nah, yang pertama yaitu diloblastik. Nah, lapisan jaringan embrionya Kulenterata tergolong diploblastik. Sebab Kulenterata terdiri dari 2 lapis, yaitu lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Pada lapisan ektoderm atau lapisan luar tubuhnya tersusun oleh sel-sel epidermis. Sedangkan pada lapisan endoderm atau lapisan dalam tubuhnya berupa gastrodermis. Lapisan tubuh bagian dalam melapis rongga gastrovaskuler. Dan yang kedua, bentuk tubuh simetris radikal. Nah, Kulenterata memiliki bentuk tubuh simetri radikal. Bentuk tubuh simetri radikal adalah bentuk tubuh apabila dibagi secara simetri melalui pusat memiliki bagian atas dan bawah tetapi tidak bagian sisi. Yang ketiga yaitu mengalami kehidupan yang berbeda fase polip dan medusa. Nah, Kulenterata mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan yang memiliki 2 kehidupan yang berbeda antara fase polip dan fase medusa. Nah, polip berbentuk silindris dan pada bagian proksimal melekat di suatu tempat atau substrat. Bagian distral terdapat mulut yang dikelilingi tentakel. Medusa umumnya berbentuk seperti payung. Sisi bawah bagian tengah terdapat mulut.
Ruang dimesti merupakan saluran radikal dengan 4 cabang utama yang bermuara pada saluran sirkuler. Yang keempat yaitu reproduksi metagenesis atau giliran keturunan. Sistem reproduksi pada Coelenterata adalah secara metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara aseksual dan seksual. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan membentuk tunas yang kemudian lepas dari induknya dan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan membentuk sperma dan ovum yang melebur menjadi zigot, lalu tumbuh menjadi individu baru. Nah, yang kelima yaitu sistem respirasi secara difusi. Nah, pada hewan Coelenterata bernapas secara difusi melalui seluruh bagian tubuhnya. Yang keenam, sistem gerak menggunakan tentakel. Nah, hewan yang tergolong Coelenterata juga sistem gerak pada manusia, namun alat geraknya yang berbeda. Hewan tergolong ke dalam filum Coelenterata bergerak menggunakan tentakel yang terdapat di sekitar mulut. Tentakel ini juga berfungsi untuk menangkap serta memasukkan makanan. Pada ujung tentakel terdapat sel cnidoplasm yang terdapat alat penyengat yang disebut nematoksis. Alat ini berfungsi sebagai alat mempertahankan diri dan melumpuhkan mangsa ke dalam tubuhnya. Ketujuh yaitu sistem pencernaan Coelenteratae. Hewan yang termasuk ke dalam filum Coelenterata, proses pencernaan makanannya berlangsung secara intraseluler di seluruh gastrodermis dan dan secara ekstraseluler di rongga gastrovaskuler. Kedelapan, tidak memiliki organ atau sistem organ. Hewan yang termasuk ke dalam filum Coelenterata memiliki ciri-ciri tidak memiliki organ atau sistem organ. Pengelompokan organ hanya berdasarkan pada fungsi yang sama. Kesembilan, tidak memiliki otak. Nah, salah satu ciri hewan yang tergolong filum Coelenterata adalah tidak memiliki otak. Hewan ini mengandalkan impuls saraf yang berjalan di sekujur tubuhnya untuk mendeteksi keadaan lingkungan di sekitar mereka. 10. Termasuk hewan karnivora. Hewan yang termasuk ke dalam filum Coelenterata tergolong hewan karnivora sebab hewan Coelenterata biasanya memangsa plankton dan hewan-hewan invertebrata kecil lainnya. Nah, yang ke-11 yaitu memiliki rongga. Sesuai namanya, hewan termasuk Coelenterata memiliki rongga yang disebut gastrovaskuler. Di rongga inilah proses pencernaan makanan dilakukan, peredaran makanan dan air. 12. Hewan Coelenterata tidak memiliki anus dan tidak memiliki sistem ekskresi. Ke-13 yaitu Coelenterata termasuk hewan yang tergolong bersel banyak. 14. Habitat hewan Coelenterata di air tawar maupun air laut. Nah, yang ke-15 yaitu jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh dengan bentuk jala, yaitu berupa jaringan saraf. 16. Struktur tubuh Coelenterata yaitu tubuhnya terbagi alat ekstoderm atau lapisan luar atau epidermis dan endoderm atau lapisan dalam. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesoglea yang berfungsi sebagai
kerangka hidrotis. Nah, kita masuk ke ciri-ciri filum Coelentera itu memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Nah, kita bahas tentang polip dulu. Nah, polip Coelenterata yang hidupnya tidak bebas atau hanya menempel pada suatu substrat tertentu. Nah, yang kedua berbentuk silindris, bagian proksimal melekat, bagian distal memiliki mulut yang dilingkupi tentakel, berkoloni, serta konat dapat eksternal maupun internal. Yang B, medusa. Nah, Coelenterata yang hidupnya bebas karena memiliki kemampuan untuk berenang, berbentuk menyerupai payung atau lonceng dengan tentakel yang menggantung dan di permukaan. Ruang digesti merupakan saluran radikal bercabang 4 dan bermuara di saluran sirkular. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Desma Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi filum Coelentera. Nah, yang pertama ada kelas hidrozoa. Hidrozoa berasal dari bahasa Yunani. Hidro artinya air, zoon artinya hewan. Sebagian besar hidup di laut, hanya sebagian spesies yang hidup di air tawar. Kelas hidrozoa berasal dari kata hidra, artinya hewan yang berbentuk seperti ular. Umumnya berbentuk soliter atau berkoloni. Soliter berbentuk polip dan koloni berbentuk polip dan medusa. Lebih sering ditemukan dalam bentuk koloni polip, sedangkan dalam bentuk medusa jarang banyak ditemukan. Contohnya hidrozoa adalah Obelia. Karakteristik hidrozoa. Tubuhnya berbentuk seperti tabung, panjang 5-10 mm, garis tengah kurang lebih 2 mm, hidup berbentuk polip, permukaan mulut disebut dengan ujung oral, dan permukaan tempat meletakkan diri disebut ujung aboral. Mulut dikelilingi oleh tentakel. Setiap spesies tidak sama jumlahnya. Ada yang 6 atau 7 buah tentakel, panjang 1-20 mm. Reproduksi dilakukan secara aseksual atau dengan pembentukan tunas, dan seksual pembentukan testes di bagian atas dan ovum di bagian bawah. Sistem metabolisme. Hidra bersifat holozoik, maknanya berupa Chilops, Daphnia, larva insekta, Annelida atau zooplankton lain. Zooplankton ditangkap tentakel dan dilumpuhkan oleh nematik kiss, kemudian ditelan masuk ke dalam rongga gastrovakuler. Di dalam rongga vaskuler, makanan tadi akan dicerna dengan bantuan enzim tripsin yang dikeluarkan oleh sel kelenjar atau pencernaan ekstrasel. Selanjutnya, sistem respirasi dan ekskresi. Belum memiliki organ khusus untuk respirasi dan ekskresi, sehingga pada bagian basal atau ujung aboral banyak penumpukan sisa-sisa ekskresi. Respirasi dan ekskresi dilakukan secara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Sistem reproduksi. Reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual. A. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan pembentuk testes di bagian atas dan ovarium di bagian bawah. Dalam reproduksi secara seksual, beberapa spesies ada yang bersifat
dioecious, dan ada juga yang bersifat monoecious atau hermaprodit. Kebanyakan hidra bersifat dioecious. Yang kedua yaitu B. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas pada dinding tubuhnya yang kemudian melepaskan diri menjadi hidra. Kelas yang kedua adalah Chizoa. Chizoa dalam bahasa Yunani chipo yaitu mangkuk, zoa yaitu hewan. Memiliki bentuk dominan berupa medusa dalam siklus hidupnya. Medusa schizoa dikenal dengan ubur-ubur. Semuanya hidup di laut, terdapat 200 spesies. Pada kelas ini medusa dapat bertahan lebih lama. Medusanya hidup di antara plankton sebagai unsur ubur-ubur. Sebagian besar hewan dari kelas ini hidup di pantai dalam bentuk polip selama hidupnya, contohnya Aurelia aurita. Karakteristik Scyphozoa: bersifat soliter, bermetagenesis atau mengalami pergiliran berketurunan antara fase polip dengan fase medusa, atau fase medusa lebih menonjol. Fase polip mengalami reduksi atau jarang sekali ditemukan. Bumbrella terdapat bentuknya seperti payung yang tidak begitu cembung, transpara, berdiameter sekitar 7,5 sampai 30 cm. Dari tengah-tengah permukaan tubuh sebelah bawah atau permukaan oral atau permukaan subkerongkongan yang menggantung ke bawah disebut dengan manubrium. Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan Aurelia aurita terdiri atas pencernaan ekstrasel dan intrasel. Pada pencernaan ekstrasel, zooplankton yang telah melekat atau terkumpul di bawah tubuh akan disapu oleh flagel yang selanjutnya akan ditangkap oleh tangan mulut untuk dimasukkan ke dalam mulut. Bulu-bulu getar yang menghiasi dengan tangan mulut cukup relatif selektif dalam hal memilih makanan. Nah, bahan makanan kemudian masuk ke dalam rongga gastrovaskuler melalui manubrium. Di dalam rongga gastrovaskuler, makanan yang belum mati akan dilumpuhkan oleh nemtokis. Selanjutnya makanan dicerna dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar. Sistem pencernaan dan ekskresi yaitu sistem pernapasan dan ekskresi dilakukan secara langsung melalui seluruh permukaan tubuh secara difusi dan osmosi. Selanjutnya sistem reproduksi. Organ kelamin terpisah. Proses fertilasi terjadi di dalam rongga enteron betina. Sikot yang merupakan hasil pelebur atau antara ovum dan spermatozoid selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh betina melalui mulutnya dan berkembang menjadi larva berambut getar atau planula. Dengan rambut getarnya, planula ini akan menggembara kemudian mengikatkan diri pada suatu substrat di dasar laut. Pada saat itu rambut-rambut getarnya lepas dan tumbuh menjadi polip baru yang disebut skipistoma. Bila telah mencapai ukuran maksimal, skipistoma mengalami strobilasi atau membelah secara transversal sehingga terbentuk setumpukan ruas-ruas yang masing-masing berbentuk cakram. Baiklah, saya Pasca Kristina. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang kelas Anthozoa.
Nah, Anthozoa tersebut berasal dari bahasa Yunani, anthos yang artinya bunga, dan zoon yang artinya hewan. Jadi Anthozoa ini merupakan hewan laut yang memiliki bentuk mirip dengan bunga. Nah, Anthozoa hidup sebagai polip soliter atau berkoloni, dan Anthozoa tidak memiliki bentuk medusa. Ada juga Anthozoa yang membentuk rangka dalam atau rangka luar dari zat kapur. Namun ada pula yang tidak membentuk rangka. Nah, rongga gastrovaskuler pada Anthozoa ini bersekat-sekat dan mengandung nematosista. Sel epitel Cnidaria membangun koral mengeluarkan dinding kalsium karbonat, di mana polip menyembunyikan dirinya. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik Anthozoa. Anthozoa ini memiliki tubuh yang silindir, panjangnya sekitar 5 atau 7 cm. Namun ada juga Anthozoa yang berukuran raksasa sekitar 1 meter dan memiliki radial simetri. Tubuh Anthozoa ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kaki atau cakram pedal, yang kedua kolumna, batang tubuh atau scapus, dan yang ketiga cakram oral, capitulum. Nah, antara cakram pedal dengan bagian scapus dihubungkan oleh bagian yang disebut limbus. Sedangkan antara bagian scapus dengan bagian cakram oral dihubungkan oleh bagian yang disebut kolar. Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan makanan Anthozoa. Nah, sistem pencernaan makanan dimulai dari mulut, stomodeum atau kerongkongan, rongga gastrovaskuler. Di sepanjang sisi stomodeum dilengkapi alur cincin bersilia yang disebut siponoglif. Alur ini merupakan jalan masuknya air ke dalam koelenteron. Nah, air dapat mengalir dari ruang yang satu ke ruang yang lain melalui celah yang biasa disebut dengan ostia. Nah, di bagian bawah stomodeum berkembang menjadi bentuk yang tebal, disebut filamen pencernaan. Di dalamnya mengandung sel-sel kelenjar penghasil getah pencernaan yang banyak mengandung enzim. Nah, sistem pernapasan dan ekskresi dari Anthozoa ini, sistem respirasi dan ekskresi berlangsung secara difusi dan osmosis. Nah, selanjutnya sistem reproduksi Anthozoa. Sistem reproduksi berlangsung secara seksual dan aseksual. Nah, jadi daur hidup Anthozoa diawali dengan pembuahan. Pembuahan di luar terjadi di laut dan pembuahan di dalam terjadi di rongga gastrovaskulernya tersebut. Pembuahan tersebut menghasilkan zigot. Lalu zigot berkembang menjadi coeloblastula. Kemudian blastula akan menjadi gastrula dan akan menjadi larva planula yang akan berenang bebas. Selama berenang akan terjadi paring hingga bentuknya seperti bola bersilia. Kemudian dia akan menempel pada substrat. Setelah itu akan terbentuk tentakel yang diikuti oleh tumbuhnya sekat. Nah, selanjutnya ini ada peranan filum Coelenterata. Nah, Coelenterata ini terutama pada kelas Anthozoa, yaitu koral atau karang merupakan komponen utama pembentuk ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan tempat hidup beragam jenis hewan dan ganggang. Nah, jadi perannya itu dapat melindungi pantai dari hantaman gelombang, tempat berkembang biak berbagai jenis ikan. Ada juga yang biasa dipakai seperti perhiasan, misalnya akar bahar dan oral. Ada yang dipakai sebagai bahan kapur, misalnya itu batu karang, dan sebagai taman laut untuk rekreasi. Nah, selain itu, Coelenterata dari kelas Scyphozoa seperti Aurelia digunakan sebagai bahan baku makanan di negara Jepang.